siap. Dan sekarang kamu ternyata aku ini menurut sudut pandang kamu nih, percuma gak gelar yang kamu miliki saat ini? Kalau percuma sih enggak sih Pak. Enggak sih. Kalau percuma enggak, karena Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Syarifan dan Hakim untuk berbagi kisah-kisah yang insya Allah penuh dengan inspiratif yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kuak kalau lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Syarifan dan Hakim. Oke guys, pada kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia bernama Kang Ahmad. Oke, boleh jenguk Kang. Oke, sebenarnya saya juga nggak tahu nama Kang Ahmad itu siapa sih sebenarnya. Ahmad Kurnia Setiawan. Ahmad Kurnia Setiawan. Setiawan. Oh, Setiawan. Oke. Nah, Kang Ahmad juga datang ke sini sudah sesuai protokol kesehatan, ya, udah pakai masker, cuci tangan, dan pastinya sudah memakai hand sanitizer. Pokoknya insya Allah aman. Oke, sebelum Kang Ahmad berbagi kisahnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, Kang Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ini pertama kali kamu kesini atau enggak? Pertama kali sih kayaknya. Oh, pertama kali. Jadi sebelumnya belum pernah ya, tapi udah kenal lama, tapi baru pertama kali kesini. Nah, iya. Saya ini kalau butuh mobil, saya suka kontak ini gitu. Halo, saya butuh mobil, antri nih ke gunung ini. Suka menghubungi Kang Ahmad, tapi Kang Ahmad sendiri belum tahu gitu rumah saya. Dan saya juga emang nggak tahu. Tapi katanya kan kamu tuh sekarang pindah ya ke mana? Pindah sekarang ke Sindang Sari, Munjul Pak. Oh, Munjul. Awalnya di mana? Awalnya tuh di Bandang Siang, dekat rumah Diki. Awalnya Bandang Siang, jadi pindah ke Munjul. Pindah ke Munjul. Bukannya ada orang Majalaya kamu? Enggak, di Bandang Siang, di Ciparai. Oh, di Ciparai. Oh, berarti saya selama ini salah. Oke, Bro. Oke. Diminum dulu, Bro. Minum, Pak. Wih. Begini. Kamu kan sarjana muda. Sukses sih. Memiliki penghasilan yang fantastis di setiap bulannya. Ini bisa gak berbagi gitu? Gimana sih caranya? Kamu kan kuliah kan tepat waktu juga. Betul ya? Padahal kegiatan kamu emang benar-benar peri busy, kayak super sibuk ya. Tapi kenapa sih bisa tepat waktu seperti itu? Apakah kamu memiliki target atau apa sih sebenarnya? Mungkin bisa disebut target enggak sih apa ya, karena kan dari kuliah reguler itu ada jadwal yang bisa diselang untuk dipakai kerja gitu. Nah kayak misalkan kan reguler saya itu dari 1 minggu cuman 3 hari lah gitu. Oh, 3 hari dalam 1 minggu. Padahal itu kelas bukan karyawan ya? Iya, enggak. Reguler berarti. Tapi 1 minggu 3 pertemuan, 3 hari. 4 hari lah, 3 sampai 4 hari. Ya, 3 sampai 4 hari. Oke. Jadi bisa langsung kerja atau gimana maksudnya? Jadi dari hari yang bisa kosong kan hari kosong bisa saya pakai untuk kerja gitu. Oke, kalau boleh tahu kerja apa sih sebenarnya? Sebenarnya kuli sih, Pak. Barista. Oh, emang sih kuli. Oke. Cuman kan kuliah apa sih sebenarnya? Oke, kuliah apa sih? Kadang nyupir, kadang juga ya paling ngebantu di toko lah, di toko kakak gitu. Oke, kamu nyupir. Iya. Oke. Nyupir, maksudnya nyupir apa? Nyupir mobil truk sih. Oh, yang truk itu. Lebih ke ngirim-ngirim barang gitu sih. Oh, kayak gitu ya. Mungkin untuk sekarang ya alhamdulillah gitu ya, karena berkat teman saya juga sih itu. Dapat pendapatan juga dari game lah gitu. Oh, dari game juga. Jadi kau seorang gamer? Enggak sih, bukan seorang gamer, cuman ada juga lah pendapatan dari game tersebut gitu. Oke, siap. Jangan disebutkan ya gamenya ya. Ya mungkin nggak bisa lah. Oke. Nah, kamu ketika lagi, mohon maaf ya, jadi supir, kamu harus kuliah, harus nganterin barang gitu ya. Kamu ketika ketemu sama teman-teman kamu gitu, ketika
ngelihat kamu itu ternyata driver truk ya, kamu pernah gak merasa aku malu, gengsi, pernah gak? Kalau disebut malu sih pernah sih Pak ya, namanya orang kan pasti punya gengsi masing-masing gitu lah ya. Tapi saya lebih mikir karena setiap bakat itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang gitu, tidak samalah bakat. Saya bisa nyupir yang mungkin belum tentu teman saya bisa nyupir juga kan. Nah, saya berpikir saya dapat uang dari mobil dan misalkan teman saya dapat uang dari basic dari luar lah misalkan. Dari lainnya. Ya, dari lainnya ya. Saya berpikir ya karena saya bisa naik mobil, berarti saya punya nilai plus lah gitu lah. Nilai plus bisa naik mobil, basic saya di situ. Ya kenapa harus malu gitu? Kalau sekarang mikirnya gitu ya, kenapa harus malu? Karena saya kerja nggak di orang lain juga. Nah terus pendapatan juga kalau misalkan maaf juga bukan maksudnya membandingkan pendapatan ya, tapi kalau misalkan kerja di luar gitu dengan pendapatan saya nyupir yang mungkin bisa balance juga sih. Jadi intinya gengsi ada, tapi Gengsi tetap ada. dijalani gitu ya. Tetap dijalani sih. Dan itu menjalani seorang driver truk itu sampai saat ini atau gimana? Kalau untuk saat ini sih masih, cuman nggak sesering kayak dulu gitu. Pas sambil kuliah gitu. Kenapa gak sering kayak dulu? Satu mungkin karena muatan ya kan, kalau bisa disebut itu kayak jualan gitu lah. Kalau lagi ada kan, kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Nah kalau untuk sekarang lagi agak-agak kurang gitu Pak. Soalnya kan saingan lah mungkin banyak gitu. Sekarang semakin banyak orang yang mempunyai mobil-mobil truk lagi gitu. Oke. Nah untuk mengantisipasi biar kamu gak kalah saing, apa yang kamu lakukan? Mungkin dari isi barang, terus dari kualitas juga sih, kualitas barang. Karena ada juga yang misalkan ngejual murah tapi kan barang tidak bisa dijamin lah kualitasnya gitu. Kalau saya tuh ngejual barang ya meskipun agak sedikit mahal dari orang lain, tapi insya Allah kualitas gitu di nomor satu kan, karena di usaha itu kan harus saling mempercayai lah, bisa dipercaya gitu. Oke, memangnya kalau boleh tahu barang apa sih yang kamu kirim-kirimkan gitu? Bahan bangunan seperti ya kayak pasir, batu, bata lah mungkin yang bahan-bahan. Dan kamu itu gitu membawa sendiri si pasirnya gitu dari bawah langsung dinaikkan ke truk sih, atau ada karyawan lagi? Ada. Oh, jadi kamu emang khusus di supir? Iya, supir. Okay. Hanya mengantar dan mengambil gitu lah. Oke, siap. Dan sekarang kamu kan udah seorang sarjana nih. Nah, kamu udah kepikiran gak? Aduh, saya udah sarjana, apa yang harus aku lakukan? Kepikiran gak sih? Kalau kepikiran sih banyak sih kayaknya Pak. Oke, emang apa yang kamu mungkin pikirkan? Salah satunya aja. Enggak dari saya juga ya, mungkin lah setiap orang yang keluar pendidikan atau ya sekolah juga yang mungkin kebanyakannya pinginnya langsung kerja lah. Nah untuk sekarang ya saya pengennya kerja, cuman dikarenakan saingan di luar banyak, lapangan pekerjaan mungkin kalau bisa disebut kecil ya Pak ya, saingan banyak. Nah kalau lagi nyoba cuman belum ada yang pas gitu. Bukankah kata kamu barusan bilang seperti ini, pendapatan dari supir truk itu kan balance dengan orang yang bekerja. Kenapa kamu gak fokus aja gitu di truk? Nah maksud disebut balance juga ya kan, semisal ini ngambil misalnya aja ya, misalkan dari pekerjaan di luar atau di pabrik atau di perusahaan yang misalkan ambil gajinya 4 juta per bulan. Nah sedangkan pendapatan dari mobil bisa melebihi lah, atau enggak dapat 4 juta juga sama sebulannya misalkan. Tapi kalau di perusahaan kan udah pasti gitu per bulannya segitu penghasilannya. Meskipun ada barang atau enggak ada barang, atau meskipun si perusahaan tersebut bisa kehitung rugi lah, misalkan tetap aja kan gaji karyawan segitu. Kalau misalkan di nyupir itu kalau dapat uang banyak tuh karena banyaknya muatan atau tarikan konsumen. Misalkan kalau dari sebulan 40 narik kali ambil misalkan dapatnya 100.000 misalkan, kan udah 4 juta ya. Nah itu misalkan kalau lagi nggak ada misalkan sama sekali, kalau sebulan nggak narik enggak kan,
Oh Nah, gitu ya. gitu. Dari ini juga sih kalau disebut resiko lebih besar di mobil sebenarnya. Oh, gitu. Kayak taruhan kan nyawa lah misalkan. Mungkin kalau di perusahaan ya meskipun kan kalau disebut umur mah kan nggak tahu ya Pak ya. Tapi kalau disebut resiko gede di jalan sih sebenarnya. Sama tenaga juga sih capek di Kalau mobil. menurut kamu nih enak di mobil atau bekerja di perusahaan orang lain? Kalau misalkan enak sih kayaknya Sudut pandang kamu aja, sudut pandang kamu. di perusahaan apa di pabrik kayak gitu Pak. Ya di perusahaan, di pabrik gitu. Kalau enak sih kayaknya enak di perusahaan sih. Kenapa? Kenapa kau bisa berasumsi seperti itu? Bukankah kamu kan belum sempat kak? Kamu belum sempat terjun di dunia perusahaan kan? Belum. Kenapa kau berpikir seperti itu? Soalnya kan kalau di perusahaan kita nggak keikut rugi lah gitu. Kalau di sekarang yang saya lagi jalanin gitu ya Pak. Ya. Misalkan ada trouble atau apa gitu ya yang ada sangkut pautnya dengan mobil, itu saya juga kemasuk rugi gitu. Tapi kan kata teman-teman saya ya yang emang sekarang tuh lagi profesinya itu emang dia bekerja di perusahaan gitu ya. Tapi katanya kan kata teman-teman saya ini sorry somat nih. Dia itu bekerja mohon maaf nih berangkat jam 7, nyampe ke rumah jam 5. Besoknya berangkat lagi jam 7. Pulang jam 5 dan seterusnya itu seperti itu terus. Kadang-kadang ada yang liburnya enggak weekend, itu digilir. Kadang-kadang weekday 1 minggu sekali. Bahkan itu katanya itu monoton. Setiap hari itu ngerjain sesuatu yang sama gitu. Nah, mungkin kan itu lebih ke konsekuensi karena dia masuk ya mungkin udah harus menerima konsekuensinya kan. Iya, iya. Nah, kalau dari saya itu bukan dari sudut pandang ke sana mungkin karena belum nyoba juga sih ya. Iya. Tapi dikarenakan saya udah mempunyai pengalaman di yang kayak nyupir gini, kayaknya lebih enak di perusahaan gitu. Soalnya meskipun di perusahaan dipatok waktu, pulang jam segini, datang jam segini, liburnya hanya hari ini, tapi setidaknya segimanapun rugi atau segimanapun trouble mobil, pasti ada yang handle perusahaan PT. Iya. Nah, kalau saya kan bisa disebut mobil keluarga lah. Nah, bila ada trouble atau apa kan otomatis secara tidak langsung pendapatan berkurang, tidak dapat sama sekali. Terus kalau ada trouble ya mungkin saya juga menambah uang untuk menggantinya. Oke. Nah, jadi kalau bisa disebut enaknya enak di perusahaan karena udah ada yang menghandle gitu. Oh, jadi berpikir seperti itu ya. Nah, meskipun ya kalau yang dijalani sekarang saya emang enak gitu, nggak ditentuin gitu. Kerjanya mau kapan, mau hari apa, mau jam berapa berangkat ya terserah gitu itu. Siap. Dan sekarang kamu kan lagi menunggu panggilan. Iya, bisa disebut Oke, gitu sih. lagi menunggu panggilan. Iya, bisa. Padahal kamu juga emang sarjana muda. Kamu juga memiliki usaha keluarga, mobil truk itu kan. Iya. Bahkan kamu juga kadang-kadang selalu bantuin kakak di toko. Iya. Nah, kamu lebih memilih yang mana? Apakah menunggu saja atau sambil menunggu menjalani yang ini atau justru kamu bekerja sesuai gelar akademi kamu? Kalau misalkan keinginan sih banyak ya Pak. Cuman yang masih dijalani ya ini aja gitu, kayak misalkan narik sambil nyari juga gitu, sambil nyari buat kerja di luar juga. Kalau keinginan untuk kedepannya banyak sih, kayak bikin yang lain-lainnya gitu, usaha-usaha yang lainnya. Usaha-usaha yang lainnya itu seperti apa sih maksudnya? Saya ingin bikin konveksi baju. Kan kalau bisa disebut nggak bakal mati lah segimanapun, karena baju itu kebutuhan sehari-hari juga kan ya Pak. Ya mungkin kayak makanan lah gitu. Jadi pengen usaha tuh nggak satu usaha dipatok. Jadi kalau ada gambaran emang udah bagus sih gambaran Pak. Jadi kamu udah punya planning gitu ya? Udah punya planning gitu, kayak misalkan contoh sekarang kerja nih di orang lain. Iya. Nah, terus pendapatannya misalkan buka konveksi pendapatannya misalkan buka warung misal. Setidaknya dari perusahaan
agak mati misalkan, pendapatan masih dapat juga kan dari dua income gitu, dari warung, dari konveksi masih bisa kan, atau enggak dari konveksi mati misalkan, dari perusahaan atau sama dari warung kan masih dapat income gitu. Jadi setidaknya pengen tuh pendapatan nggak akan berhenti gitu, pengen. Oke. Jadi harapan kamu selain kamu bekerja, kamu juga memiliki usaha sendiri. Jadi yang menjaga usahanya adalah karyawan kamu, mungkin ya. Oke. Kayak bener ini di bos itu ya, kata Diki ini bos Ahmad bener nih berarti ya. Amin. Oke. Ya karena kan zaman sekarang kerja di luar orang kan dipatok kontrak ya Pak. Terus umur juga lah nggak terus kuat gitu kalau badannya. Mungkin setidaknya kalau punya usaha sendiri di rumah, ya mungkin kalau udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari bisa resign. Oke, tapi saya berpikir seperti ini. Memangnya kamu nyaman nggak sih sebenarnya menjalani itu semua di bidang truk contohnya? Di bidang truk. Nyaman nggak sebenarnya? Nyaman. Untuk menjaga toko itu sendiri? Nyaman juga. Ketika kamu lulus mendapatkan gelar sarjana di bidang akademik yang sekarang kamu genggam ya, gelar kamu nyaman nggak? Nyaman sih, nyaman. Benar nyaman. Oke. Nah, senyaman apa yang kamu maksud itu? Saya dapat gelar. Iya, kamu nyaman. Kenapa Kak? Itu kan lebihnya kepada pendidikan, bukankah? Pendidikan bukan? Pendidikan sih. Pendidikan. Kenapa kamu nggak bekerja ke dunia pendidikan? Kenapa? Mungkin ya kesatu kan bisa disebut tanggung jawabnya agak besar juga ya Pak. Kalau besar juga. Iya. Kalau kamu kan takut ya. Kalau kayak gitu berarti seolah kamu takut berarti ya? Mungkin bisa disebut gitu sih Pak. Iya. Kalau kamu berpikir kamu takut, bukankah kamu juga barusan tuh berbicara tentang punya planning? Kenapa kamu harus kuliah mengambil jurusan itu? Nah, kan kalau di usaha mungkin bisa disebut saya sedikit punya pengalaman lah gitu. Kalau masalah yang namanya usaha tuh pasti ada untung dan rugi. Ya makanya dari tapi enggak, saya anehnya kayak gini, kamu kan kuliah jurusan pendidikan, tapi sekarang kenapa kamu tuh malah membahas tentang yang namanya planning wirausaha gitu kan, seolah-olah kepada manajemen bisnis. Iya. Kenapa kamu gak ngambil jurusan itu ketika kamu kuliah gitu? Sebenarnya gini sih Pak. Kalau misalkan bisa disebut kuliah sekarang ini hanya kuliah, enggak sih Pak ya. Oke. Oh jadi bukan hanya kuliah, dan kamu benar-benar serius menjalani kuliah itu? Awalnya sih hanya sekedar ikut kuliah aja. Oh jadi cuma-cuma. Iya cuma awalnya. Okay. Karena ada yang ngasih motivasi mungkin? Enggak, dorongan, lebih support, jalan masuk. Oh jadi yaudah ada masuk nih ke sini. Jadi ikut-ikutan aja. Iya. Jadi hanya sekedar menjalani saja. Iya karena dulu tuh belum berpikir bahwa kalau kerja itu jurusan apapun bisa gitu. Pas pertengahan semester gitu ya, mulai berpikir gitu, karena yang mungkin saya pikirkan, teman saya itu ada yang sebagian udah kerja ngajar gitu ya Pak. Yang saya pikirkan ya mungkin nanti saingan di era kerja itu setidaknya gitu gelar pasti dilihat dulu ya, mungkin meskipun yang pasti dilihat pasti basicnya Pak, kemampuan atau apa ya, kayak pengalaman juga. Nah, oke, Kardul, mohon maaf nih Kang dipotong ya. Ini mohon maaf. Kamu kan awalnya kan cuma kuliah itu ya. Iya. Itu ketika kamu nyadar bahwa kamu tuh ternyata saya ini ke pendidikan, itu semester berapa itu? Ketika kamu nyadar? Semester 4 lagi. Nah, ketika kamu nyadar bahwa oh saya ini ternyata mengarahnya kepada dunia pendidikan, kenapa kamu gak pindah kampus atau bukan lebih ke sadar sih, lebih ke jalani aja. Cuman kan ini tuh saya lebih memanfaatkan yang memberikan jalur gitu ya Pak. Oke, tapi kamu tuh jadi seolah-olah menghargai orang lain yang memberikan manfaat tentang jalur kamu gitu. Lebihnya menghargai kepada orang lain. Lebih ke memanfaatkan jalur tersebut kan. Dari jalur tersebut kan saya mendapatkan gelarnya gitu, ilmunya juga pengalaman. Jadi dari jalur tersebut ya saya memanfaatkan dengan baik gitu. Oke, benar-benar memanfaatkan. Iya. Tapi hati kamu kan ternyata enggak. Itu kan bertolak belakang dengan wirausaha kamu, dengan manajemen bisnis kamu. Karena itu kan seiring berjalannya waktu nih. Karena udah ada dasarnya dari usaha mungkin. Mungkin setelah keluar dipikir-pikir daripada ya mungkin ngajar gitu. Mending usaha nyoba.
Ya mungkin kalau nanti ada modal bisa jadi. Ketika kamu ada basic usaha itu kapan itu? Sebelum kuliah atau setelah kuliah? Dari SMA juga udah. Nah kalau kamu zaman SMA udah punya basic tentang usaha, kenapa kamu gitu gak ngambil manajemen bisnis gitu? Kenapa sih? Pertamanya sih pernah ya kayak datang ke kampus-kampus lain sebelum daftar ke kampus yang ini daftar ke kampus-kampus lain. Cuman agak lumayan sih biayanya gitu Pak ya. Agak lumayan biayanya. Nah ada seseorang gitu yang ngasih jalur gitu masuk ke kampus yang ini dengan nggak besar biaya atau nggak sama sekali biaya lah, mungkin bisa disebut gitu. Jadi kamu itu kuliah itu hanya sekedar tren atau ingin mendapatkan gelar saja atau gimana gitu? Kalau awalnya sih emang ya hanya coba, hanya jalani saja gitu. Hanya menjalani tanpa berpikir ke depannya. Iya. Oh gitu. Karena pikiran saya kalau misalkan mendapatkan gelar sarjana gampang gitu untuk cari kerja. Iya. Bayangan dulu. Oh gitu. Jadi kamu belum paham. Belum paham. Padahal kan karena saya nggak tahu di lapangan pekerjaan itu kalau melamar nggak hanya gelar gitu yang dilihat, tapi pengalaman atau yang dilihat tuh kayak jurusan apa dan dibutuhkannya untuk apa gitu di perusahaan. Saya belum tahu ke sana gitu kalau dulu. Pas semenjak masuk kuliah, taunya harus ngajar, terus taunya kapan kamu tahu harus ngajar? Emang udah dari dulu tahu ngajar, cuman dari latar belakang kalau ngajar tuh dapatnya segini. Terus kayak misalkan per jamnya segini. Kalau misalkan pengen dapat lebih ya pengen harusnya 2 sekolah. Dan dari semester 6 tuh dari semester 6 tahu program kalau ngajar tuh seperti itu. Nah, maka dari itu ya saya agak kurang minat gitu. Dari mulai semester 6. Ya, cuman kalau tapi kamu tetap menjalani dengan benar-benar sungguh-sungguh sih kalau kuliah. Cuman kalau lebih ke ngajar gitu emang udah. Jadi dari semester 6 pokoknya apapun yang terjadi aku harus mendapatkan gelar dulu. Harus beres dulu aja gitu. Iya. Jangan sampai kayak orang-orang waktu lama banget kuliahnya. Gitu. Pokoknya yang penting beresin dulu semaksimal mungkin, dapatkan nilai yang bagus. Yang mungkin masalah nanti kemananya untuk kerja ya lihat nanti aja gitu. Oke, sip. Jadi dia tetap menjalani meskipun berarti aku kedepannya akan seperti ini, dan dia juga tidak pernah mengecewakan apa yang sudah kepada orang lain yang sudah memberikan jalan kepada dia gitu berarti ya. Iya. Oke. Kamu ikhlas menjalani kuliah? Ikhlas. Siap. Dan sekarang kamu ternyata aku ini menurut sudut pandang kamu nih percuma gak gelar yang kamu miliki saat ini? Kalau percuma sih enggak sih Pak. Enggak sih. Kalau percuma enggak, karena menurut saya pasti segimanapun yang penting kita usahakan. Insya Allah ya nanti ada jalannya gitu. Meskipun yang nggak tahu di mana kerjanya, yang penting kita jalanin dulu aja. Yang usaha itu didorong oleh gelar ini gitu. Amazing. Itu untuk dunia kerja, mindset kamu tentang usaha. Iya. Sekarang ini kayak gini nih yang saya akan tanyakan ini emang agak rumit sebenarnya. Kamu kan kuliah kan jurusan pendidikan. Iya. Sebenarnya basic kamu itu di dunia usaha. Bisa disebut sih kayaknya gitu sih. Kenapa kamu nggak masuk jurusan manajemen bisnis? Kenapa coba? Awalnya sih sebelum daftar ke kampus yang ini, daftar juga ke kampus kayak mungkin ke kampus-kampus lain ya. Dikarenakan dari segi ekonomi itu besar gitu Pak ya. Besar banget kalau ngambil manajemen atau akuntansi. Sebenarnya yang dimaksud memanfaatkan masuk itu apa maksudnya? Memanfaatkan masuk kuliah. Jadi ada seseorang gitu Pak ya yang menawarkan untuk kuliah dengan jalur beasiswa gitu. Jadi kamu tuh beasiswa gitu. Bilang dong. Beasiswa.
Oke. Bidik misi ya, mungkin bisa disebut bidik misi juga kan. Pokoknya beasiswa, kamu masuk dan kamu memanfaatkan, ya udah kayak gitu aja. Nah, dan kamu tetap menjalaninya. Meskipun hati kamu berkecamuk bahwa sebenarnya aku bukan di sini nih passionnya gitu. Enggak sih, nggak lebih ke ngelihat ke sana sih, cuman kayak sebelumnya juga ada yang nawarin kan dari bukan dari pendidikan sih, lebih ke akademi militer. Iya. Nah, terus ada juga yang nawarin gitu pendidikan. Yang militer itu harus memakan waktu panjang gitu. Sedangkan yang pendidikan saya langsung masuk gitu, maksudnya langsung masuk, terus ngeluarin biaya kecil. Nah, saya berpikir ngeluarin biaya kecil, kuliah, dapat ilmu, dapat juga gelar, maksudnya ya udah saya jalanin, ambil yang kuliah aja gitu. Oke. Dan kamu sekarang lagi menunggu panggilan. Berapa banyak lamaran yang kamu berikan kepada perusahaan-perusahaan? Kalau lamaran nggak bisa kehitung sih ya, mungkin 10? Kurang lebih adalah 40. What? 40 lamaran. 40 lamaran? Lewat email. Lewat email gitu. Email. Itu di daerah mana? Bandung? Keluar kota sih. Keluar kota juga? Jakarta. Dari 40 itu gak ada satupun yang memanggil kamu atau gimana? Banyak sih. Banyak yang memanggil kamu? Banyak sih, banyak. Lantas kenapa sih gak diambil? Kenapa? Mungkin karena kurangnya juga pengalaman, ya. Sedikitnya juga relasi. Saya kurang tahu bahwa kalau penerimaan perusahaan itu nggak hanya dari perusahaan, ada juga dari yayasan. Nah, saya juga baru tahu gitu bahwa perusahaan juga dengan sekarang saat ini join dengan yayasan yang mencalurkan orang-orang untuk masuk ke perusahaan tersebut. Artinya kamu seolah-olah dari tangkapan saya ya, kamu itu kayak yang takut sebelum berperang, kalah sebelum berperang. Ya, jadi kamu bisa disebut, aku kayak gini nih jadi ditolak. Udah ada panggilan, nah kamu menolaknya. Iya. Jadi buat apa kamu melamar kalau kamu jadi takut? Lebih ke takutnya apa ya? Kamu merasa kamu belum berpengalaman? Enggak juga sih, lebih ke takutnya dibohongi gitu, Pak. Soalnya gimana sih maksudnya? Soalnya ada teman saya gitu, Pak ya. Enggak. Kalau kamu merasa takut dibohongin, kenapa kamu harus melamar ke perusahaan itu? Nah, soalnya websitenya tuh resmi. Awalnya resmi, websitenya resmi. Nah, terus saya coba lamar. Pas ada panggilan tuh dengan balasan dari website yang tidak resmi. Atau dari mana bahwa website itu gak resmi? Dari mana? Ya mungkin yang saya lihat dari alamat juga udah beda gitu. Dari alamat pang-pang dari dipang-pang dari backgroundnya, terus di alamat sama perusahaannya udah beda gitu. Nah, terus si orangnya tuh memberikan email sama WA-nya tuh 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali untuk ngabarin saya besoknya interview. Oke. Nah, kan dari benar di interview ya, kantor benar nih. Rai. Ada juga si HRD-nya tuh ngabarin saya untuk kayak interview besoknya, misalkan 1 hari bisa nyampe 3 kali, Pak. 3 kali ngasih tahu bahwa saya tuh bisa diterima di perusahaan tersebut untuk interview. Nah, dari segi itu aja udah kayak mencurigakan gitu, Pak. Kenapa sih kamu itu gak berpikir dulu sebelum kamu melamar? Pernah saya coba. Ada juga perusahaan yang saya pernah datangin, ada juga perusahaan yang saya pernah ikut psikotes. Tapi kamu tetap menolak? Enggak, saya ikut psikotes, saya ikut wawancara, interview ikut. Cuman mungkin belum rezekinya. Oh, jadi kamu gak keterima. Udah panggilan tapi gak keterima gitu? Iya. Di antaranya mungkin yang seperti itu? Iya, sebagian sih itu sebagian. Karena bukan basicnya mungkin menurut perusahaan. Oke. Sekarang kamu aktivitas apa? Coba. Kalau sekarang sih lebih masih nyupir masih. Oke. Masih nyupir, ngejaga toko masih. Lebih ke main game sih. Main game. Main game. Game yang kata kamu itu memiliki penghasilan. Nah, okay. gitu.
Jangan disebutkan ya gamenya ya. Enggak sih, nggak bisa. Bisa aja sih disebutkan, mungkin di luar kamera sih. Oh iya, di luar kamera aja. Oke, minum aja dulu biar agak panik. Oke. Tapi sebenarnya saya penasaran. Tadi saya kan, tolong jangan disebutkan aja deh gamenya, takutnya something gitu ya. Tapi saya penasaran, tadi kena udah emang konsultasi juga dengan tim, katanya bisa disebutkan. Oke. Jadi gak usah di belakang kamera. Emang game apa sih yang kamu jalani? Lebih sebenarnya masih bisa sih disampaikan, cuman banyak lah di YouTube. Oke. Lebih ya game apa gitu. Jadi saya penasaran, Bro. Mining sih, Pak. Oh, mining. Cara mendapatkan uangnya gimana itu? Kayak misalkan perang sih, Pak. Dari satu game tuh memiliki 3 hero. 3 jagoan. 3 hero gitu. 3 kayak kan Mobile Legends tuh dari satu tim tuh 5. Iya. Nah, kalau dari game itu satu timnya 3 yang dimainkan oleh satu orang. Cara mendapatkan uangnya gimana? Perang dengan orang lain, dengan akun orang lain. Jadi taruhan? Enggak sih, enggak, online. Jadi menang dapat koin, kalah yang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi koin itu bisa ditukarkan dengan rupiah. Dengan rupiah, ditukarkan ke dolar. Dari dolar tukarkan ke rupiah gitu. Lewat pasar kripto lah. Selain toko, selain driver truk, selain main game, apalagi yang kamu lakukan aktivitas biar kamu itu meluangkan atau rasa penat kamu? Ya mungkin kalau keseringannya itu sih, Pak ya. Kalau selain dari situ ya mungkin silaturahmi ke teman gitu. Selain silaturahmi ke teman? Ya contohnya kayak kemarin gitu ya, sama teman enggak selain silaturahmi ke teman. Oh, selain silaturahmi ke teman enggak ada sih. Bener gak ada? Gak ada. Katanya kamu itu emang ada love? Enggak sih. Oh, enggak? Bener? Dia gak diakuin? Kalau ada sih Pak, ada. Cuman ada. Enggak seperti orang lain yang sering ke rumahnya atau sering main. Enggak sih, saya orangnya lebih ke apa ya? Lebih ke dingin gitu. Ya jalannya jalanin aja gitu. Kalau misalkan coba saya sentuh. Enggak, maksudnya gini sih, Pak. Kan kalau orang lain tuh misalkan pacaran ya, Pak, bisa nyampe seminggu berkali-kali gitu. Berkali-kali lah. Malam minggu bisa disebut malam yang sering disebut pacaran gitu lah ya, Pak. Oke. Kalau orang ini sering kan. Kalau saya bisa sebulan sekali. Kenapa? Mungkin kalau dari sekarang karena jarak rumah jauh ya, Pak. Jarak rumah jauh. Kedua ya dari pihak perempuannya juga kerja dan di saat dia ada luang juga kan bisa aja saya lagi kerja gitu. Nah jadi tapi kalian berdua tetap komitmen? Tetap komunikasi masih sih enggak lepas gitu kalau komunikasi. Katanya udah tunangan, bener atau enggak? Enggak sih, enggak. Oh enggak, oke. Belum. Oh belum ya. Ada rumor sih katanya tahun ini kamu mau tunangan gitu kan, cincin, tapi saya juga gak tahu sebenarnya. Amin sih, kalau kan gak tahu sih kalau misalkan besok dapat rezekinya atau kapan ya nggak tahu, kan lebih cepat lebih baik juga ya, Pak. Karena kan yang namanya perempuan itu kan butuh kepastian gitu sih. Jadi pengen bener-bener aku ini dia tuh bener gak sih sama aku kan, kayak gitu. Kalau saya bukan buaya, Pak. Oke, enggak. Oh, bukan ya? Bukan. Emang siapa sih yang menganggap dia buaya? Kamu sih kan manusia ya. Oke ya. Oke, Bro. Nah, sambil nunggu ini dan kamu sekarang masih bisa main juga kesana kesini, masih bisa silaturahmi. Oke. Katanya kamu juga memiliki planning usaha ya katanya ya. Iya. Katanya kamu itu pengen buka konveksian gitu ya. Oke. Kenapa sih yang dipilih itu usaha konveksi ke yang lain? Ke satu ya karena konveksi kan karena pakaian atau yang bisa dipakai sehari-hari itu nggak akan kena hambatan meskipun adanya corona, karena itu kan pakaian sehari-hari yang dibutuhkan manusia. Nah, saya juga lebih ke makanan juga sih. Makanan kan makanan apa yang kamu jual?
lebih ke logistik warung sih, warung. Jadi kayak sembako gitu? Sembako bisa. Oke. Jual beras, jual telur gitu kayak gitu. Oke. Udah ada planning tokonya di mana gitu atau Kalau gimana? planning toko udah ada sih. Udah ada tokonya, udah ada. Cuman masih butuh dana modal dan channel juga sih. Channel Oke, siap. langsung dari perusahaan sih. Oh bisa. Kalau untuk itu yang konveksi baju itu kamu udah punya gak? Mohon maaf ya, seperti clothingannya atau mereknya gitu. Kalau kayak gitu enggak sih. Kalau lebih ke atau baru planning atau gimana? Baru. Karena saya lihat dari sosial media gitu ya. Terus lihat orang lain kayak bikin logo ternyata gampang. Terus kayak bikin ya yang nama-nama brand-brand kayak gitu kan, itu kan seiring berjalannya ya Pak ya. Nah, saya coba aja gitu lihat logo tersebut ya, coba pemasarannya juga, lihat pemasaran kalau misalkan ramai ya bisa dipertingkatkan mungkin. Dan saya menyimpulkan dari awal saya ketemu kamu, lalu kamu mulai mengucapkan kalimat yang pertama sampai akhir, berarti kamu tuh orangnya multi talent berarti ya? Enggak juga sih Pak. Iya bener dong. Kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini lagi, bisa itu bukan lagi. Bisa lebih ke nyoba sih. Lebih ke nyoba. Tapi kan emang faktanya kamu juga emang sarjana muda. Amin. Dan kamu juga emang paham ilmu tentang yang dunia pendidikan. Terus kamu juga emang sebagai driver, bahwa kamu juga emang sebagai pramuniaga di toko, bahwa kamu juga memiliki basic untuk berbisnis. Kata kamu juga emang itu basic itu muncul ketika kamu lagi SMA atau SMK. Iya. Berarti ya multi talent dong. Karena SMA SMK sih. Tuh SMK kan kejuruan ya? Jurusan apa? Ngambil elektronika industri. Tuh berarti kamu juga kan emang multi talent gitu ya? Karena ya multi talent kan? Enggak bisa disebut gitu sih Pak. Ya gimana? Multi talent kan? Enggak, orang yang kayak gitu multi talent kan? Bisa juga sih. Iya, multi talent. Lama banget sih ngomong multi talentnya ini. Aduh, gini ya Pak. Karena saya tuh suka ngedenger saya kalau dididik oleh orang tua gitu ya. Sebenarnya saya dari awal megang mobil nggak diajarin Pak. Kalau nggak percaya tanya aja gitu. Iya, berarti otodidak. Nah, orang tua saya nggak pernah ngajarin mobil, sok aja enggak. Cuman ada kata yang kayak gini. Kalau bahasa Sundanya yang mau berat memawa. Oke, miji. Jadi alhamdulillah kalau kamu udah punya ilmu mah udah mau sahabat orang mau semen atau mau karun gitu. Itu dipangku ya. Jadi intinya mah setidaknya kita punya ilmu, kita bisa berbagi ke orang lain, itu kan manfaat banget Pak. Nah ya saya nyupir ya alhamdulillah kan itu ilmu juga. Nah terus saya kenal dengan teman yang mempunyai basic yang lain, dia kan dapat ilmu dari teman juga. Nah makanya saya itu sebenarnya bukan lebih ke multi talent bukan. Emang benar multi talent? Enggak, kamu kan jurusan teknik TI kan? Teknik elektroindustri. Iya. Kamu tahu tentang elektro kan? Sedikitnya. Oke. Meskipun sedikit berarti tahu kan? Iya, sedikit. Kamu juga emang mempelajari dunia pendidikan. Iya. Kamu juga tahu memiliki relasi juga di dunia driver. Iya. Pramuniaga, dan kamu juga punya basic bisnis. Sedikitnya juga. Iya, meskipun sedikit berarti itu multi talent. Kalau ke bisnis sih lebih ke memberanikan sih Pak. Karena saya kan lihat orang tua saya pernah ya namanya usaha kan ada ruginya, dan saya juga pernah lihat orang tua untungnya gitu. Jadi saya udah lihat bahwa kalau namanya usaha tuh pasti kalau ruginya bisa lebih dari modal gitu. Nah dan untungnya bisa lebih 2 kali lipat dari modal juga. Oke. Tergantung kita memutarkan uang tersebut bagaimananya. Bila kita punya usaha terus pendapatan yang dipakai ya misalkan poya-poya gitu ya Pak, ya nggak bakalan berkembang gitu. Tetapi kita mendapatkan pendapatan yang lebih atau intinya bati ya Pak. Bati Indonesia itu namanya keuntungan yang lebih ya kita putarkan dengan untuk usaha lagi atau kembangan lagi usaha tersebut. Nah, saya berpikirnya ke sana, cuman belum berani terjun tuh karena satu modal,
kedua ya butuh relasi juga yang lebih besar gitu. Bukan lebih besar sih, butuh relasi yang pasti gitu. Ini nih benar-benar inspiring banget sebenarnya. Dia tuh udah jelas-jelas seorang multi talent, tapi dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya itu multi talent. Artinya dia tuh emang benar-benar merendah hamba. Kalau saya tuh dapat ilmunya dari Paripan. Aduh, selalu aja seperti itu. Karena jadi udah Paripan tuh kalau bisa disebut panutan saya. Aduh aja. No guys, seperti itu gitu. Saya tuh preman, saya tuh orang yang bad. Saya kuliah itu termotivasi oleh Paripan. Terus kayak nyupir nggak malu juga kan karena Paripan juga. Aduh, Kat, itu berlebihan. Oke, thank you so much pokoknya ya. Ini yang saya suka dari Kang Ahmad tuh benar-benar humble. Jadi kayak kalau dari pepatah sih, semakin berisi semakin merunduk. Dan dia salah satu orang yang saya kenal. Amin. Amazing banget. Kang Ahmad, thank you so much. Sama-sama. Malam-malam puasanya tadi lancar? Alhamdulillah Lancar ya. Alhamdulillah. Belum pernah bolong? Insya Allah belum. Alhamdulillah, meskipun hujan-hujan dia datang ke sini juga amazing banget. Dan senang kedatangan orang yang istimewa, yang memiliki nilai fantastis ya, amazing banget. Kalau boleh tahu punya Instagramnya? Punya Instagram. Oke, apa sih? Ahmad Kurnia 46. @ahmadkurnia46. Oke. Kalau kalian pengen konsultasi atau nanya-nanya kepada Kang Ahmad, hubungi aja ke Instagramnya di bawah ini. Dan kamu juga apabila memiliki suatu perkara yang mungkin bisa jadi inspirasi buat orang banyak, kalian jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini. So, thank you so much. Hatur nuhun, Kang. Sama-sama, Pak. Oke, sehat-sehat ya. Amin. Lancar, bisnis lancar semuanya. Amin, Pak. Oke, thank you so much. Jaga kesehatan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.